Mari kita bersama berdoa. Kami menyerahkan kehidupan kami kepada Allah Tritunggal. Kami mau Allah Tritunggal memperbaharui kehidupan kami dan menolong kami. Sehingga kami boleh hidup untuk menyenangkan Engkau dimanapun kami berada. Kami bersyukur ya Allah Tritunggal untuk saat ini. Di mana kami boleh bersama-sama sebentar akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Cuma silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Iya. Kita bersyukur pada minggu ini kita boleh kembali bertemu di dalam anugerah Tuhan. Saya bersyukur hari ini saya diberikan tema yaitu berkata-kata yang baik. Sebentar ya. Oke, berkata-kata yang baik dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Mari kita membacanya. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Ibu silakan melihat pada Alkitab masing-masing ya, atau di handphone silakan. 1 Petrus 3 ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dari yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Bapak Ibu yang terkasih, saya juga akan memperlihatkan dari bahasa Indonesia sehari-hari yang saya ambil. Di dalam Alkitab tertulis begini, orang yang mau menikmati hidup dan mau mengalami hari-hari yang baik harus menjaga mulutnya supaya tidak membicarakan hal-hal yang jahat dan tidak mengucapkan hal-hal yang dusta. Saya juga mengambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-111, peringatan-peringatanmu, firman-Mu, peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Sesuai dengan tema tahunan kita, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang Bapak Ibu lihat? Cute banget gak? Lucu gak? Lucu ya? Oke Bapak Ibu. Bapak Ibu, anjing dan babi ini bukan hanya dijadikan santapan sehari-hari kita ya, tapi juga dipelihara dan juga menjadi bahan makian. Benar nggak? Ya, seringkali kadang kita dengar ada orang-orang yang memaki dengan nama-nama hewan ya. Oke. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya mau kasih tahu. Ya, memaki teman dengan sebutan nama hewan, anjing, babi gitu ya, itu akan dikenakan pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan, baik secara lisan, tulisan maupun perbuatan. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ngomongin saya anjing, ya misalnya ya, oke. Nah, saya tersinggung nih oleh kata-katamu, ya kata-kata Anda. Saya mulai nih pergi, wah saya melapor ini, saya bilang saya ngelakukan delik aduan, proses hukum. Saya bilang ini loh buktinya loh, ini ada rekamannya loh. Dia bilang saya apa tadi? Anjing. Nah Bapak Ibu jangan lupa ya, ini dimulai dari 2 Januari 2026. Oke ya, nah kalau itu ada orang yang tersinggung karena perkataan kita lalu dia melakukan delik aduan, ternyata setelah diproses itu memang benar. Ingat nih, kita akan dikenakan pidana penjara maksimal 6 bulan. Ya, dan denda hingga 10 juta. Kira-kira menurut Bapak Ibu rugi enggak? Rugi ya? Gara-gara cuma ngomong makian kayak gitu rugi. Lah, kalau kayak gitu gimana? Hentikan, jangan lagi pakai makian ya, tapi biarlah kita menjadi berkat. Ngomongnya soal berkat, kita saat kita mengucapkan kata-kata kita memberkati orang lain. Nah karena itu Bapak Ibu yang terkasih, Rasul Petrus memberikan kita rahasia.
Rahasia supaya bagi yang mengingini umur panjang menikmati hidup, maka dia harus menahan lidahnya. Ya. Nih, nasihat kepada orang percaya untuk tidak membalas dengan kata-kata. Seringkali waktu orang maki kita maki kembali bukan? Ayo ngaku. Siapa nih? Saat orang marah kita marah kembali bukan? Ya kan? Malah apa yang ada di dalam hati kita ini, unek-unek kita yang semula kita simpan gitu. Pas kebetulan momentumnya kita keluarkan semuanya. Apa yang terjadi setelah itu? Konflik kan? Permusuhan kan? Dia jadi sakit hati kan? Kita pun apakah enggak sakit hati? Kita juga sakit hati. Kita juga rugi, dia juga rugi ya. Saudaraku, karena itu Rasul Petrus mengatakan hati-hati dengan kata-kata kita yang jahat dan menipu. Baik itu di dalam gereja, komunitas Kristen maupun di luar. Mungkin kita bisa bilang, di gereja aku aman-aman kok, ketemu orang aku puji Tuhan, shalom, Tuhan memberkatimu. Tapi di perusahaan kita ya, di tempat kerja kita, mungkin dengan mulut kita memaki-maki waktu dia salah. Atau waktu harusnya deadline buat notulen rapat atau apa, wah karena enggak kita mulai, waduh. Nah kalau sudah kayak gitu itu namanya kita enggak jadi berkat. Itu berarti kita telah berdosa karena kita menggunakan kata-kata yang jahat untuk memarahi orang tersebut. Seharusnya sebagai orang yang sudah di dalam Tuhan, kita menggunakan kata-kata berkat dimanapun kita berada. Nah, Rasul Petrus ini ingin ngomong ke kita, ingat identitasmu ya. Engkau adalah anak Tuhan. Ya, engkau telah ditebus oleh Tuhan. Karena itu engkau harus mawas terhadap mulutmu. Saudaraku yang terkasih, pada bagian ini khususnya ayat 10 sampai yang ke-12, Petrus itu dia mengutip dari Mazmur 34 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Ya. Nah, ayat ini untuk mengingatkan dan meneguhkan orang percaya pada waktu itu agar mereka tetap berjalan di jalan yang Tuhan mau. Sebenarnya ada apa sih? Ya, ada apa sih? Nah, nanti kita pelajari. Yang jadi pertanyaan adalah mengapa kata-kata yang baik itu penting? Ini di slide sudah ada ya. Karena kata-kata yang baik menurut pemazmur itu akan menolong kita menjalani hidup dengan tenang. Damai, diberkati dengan umur panjang karena enggak emosian, enggak jantungan, enggak darah tinggi ya, untuk menikmati hidup. Orang yang kalau menggunakan mulutnya untuk mengucapkan kata-kata yang kasar, yang jahat itu, yang menipu, biasanya kalau kita lihat dia pasti akan kena sakit jantung, ya, hipertensi. Kenapa? Karena dia selalu emosian dan marah-marah terus ya. Apa yang ada di dalam itu dia keluarkan terus ya. Oke, karena itu pemazmur mengatakan bahwa berkata-kata yang baik itu sangat penting karena engkau akan diberkati. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, pada bagian ini pemazmur mengatakan kepada kita bahwa ini adalah jalan yang harus kita pilih, yang harus kita hidupi. Kenapa? Karena kita tahu di dalam konteks surat Rasul Petrus ini pada waktu itu mereka mengalami kesulitan, penganiayaan, penderitaan di zaman pemerintahan Kaisar Nero yang kejam Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat ya, mungkin di web atau misalnya di Google gitu. Apa sih kekejaman yang dilakukan oleh Kaisar Nero terhadap orang-orang yang percaya pada waktu itu. Dan kita tahu bahwa kalau salah sedikit itu pasti akan menimbulkan konflik dan akal sehat pun menjauh. Yang ada adalah emosi, mulai membunuh, mulai menyiksa dan sebagainya. Karena kesulitan seperti itu yang mereka alami, kondisi yang seperti itu, maka Rasul Petrus menasihati, hai engkau orang percaya, Kristus yang sudah ada di dalam engkau.
Kalau engkau ingin umur panjang menikmati hidup, maka engkau harus menahan lidahmu. Karena salah sedikit nyawamu akan melayang, ya, terlalu cepat untuk itu. Ya, mari kita melihat 1 Petrus 3 ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya dari yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Kalau bis ini menulisnya menikmati hidup. Enjoy your life, ya, menikmati hidup dan mengalami hari-hari yang baik, hari-hari yang damai, hari-hari yang menyenangkan, hari-hari yang membuat hati menjadi sukacita, bukan susah hati dan kacau balau, ya. Oke, mencintai hidup atau menikmati hidup itu adalah orang yang altruis, orang yang berbagi kasih kepada orang lain. Petrus mengatakan pada bagian ini mencintai hidup, menikmati hidup, ini bukan mencintai nyawa. Ya, seperti yang dikatakan oleh Yohanes, barang siapa mencintai nyawa dia akan kehilangan nyawanya. Bukan itu. Ya, berbeda, konteks yang berbeda. Jadi di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa siapa yang mau mencintai hidup, siapa yang mau umur panjang untuk menikmati hidup, maka dia harus menahan mulutnya dari perkataan yang jahat dan menipu. Ya, jadi di sini hidup dengan baik, mengalami ketenangan, damai, dan hidup yang berarti. Saudaraku yang terkasih, seringkali kita sulit bukan untuk menikmati hidup ini, karena kita merasakan bahwa di sini konflik, di sana konflik. Si saya tersinggung, dia tersinggung. Dan kita merasakan bahwa kok kacau banget sih hidup ini. Belum lagi kalau ada yang nipu, yang berdusta kepada kita, atau kita juga yang melakukannya. Sehingga terjadi kekacauan. Karena itu Rasul Petrus mengatakan rahasia bagi yang mengingini umur panjang untuk menikmati hidup adalah dengan cara menghentikan lidah. Ya. Kalau LAI mengatakan menjaga lidah. Jadi menghentikan lidah dari perkataan yang jahat dan ucapan yang menipu. Saudaraku, menjaga lidah atau menjaga mulut seperti yang bis tuliskan di sini, itu memiliki maksud bahwa kita menghentikan secara sengaja, secara sadar. Kita mengendalikan diri kita, mengendalikan mulut kita, mengeremnya. Sehingga kata-kata yang mungkin jahat, kasar, gosip murahan tentang orang lain yang ingin kita ngomong, itu terhenti. Oke ya. Jadi menghentikan lidah ini tidak identik dengan malas bicara. Mungkin kita katakan, sudahlah aku tidak mau ngomong lah, aku malas lah ngomong. Kayak kalau ngomong kayak aku salah lah, inilah itulah. Sudahlah aku tidak mau ngomong lah, ketemu wong aku diem baca itu. Bukan seperti itu. Karena kau adalah makhluk sosial, nggak mungkin kau diem. Ya, kau pasti akan berelasi dan berbicara dengan orang lain. Jadi di sini Rasul Petrus mengatakan menghentikan lidah itu tidak identik dengan malas bicara. Melainkan sebuah praktik disiplin rohani penguasaan diri. Oke, engkau tahu kapan engkau harus ngomong. Ngomong aja yang secukupnya. Engkau tidak menambah-nambahkan sebuah berita yang engkau dengar. Karena engkau membenci orang itu. Enggak. Ya. Jadi engkau mengatakan sebuah kebenaran. Kebenaran yang engkau katakan itu yang tidak engkau tambahkan dengan unsur-unsur luka-luka yang pernah engkau alami. Ataupun sesuatu yang dimana engkau merasa kecewa dan tersinggung. Engkau tidak menambahkan itu. Tapi engkau benar-benar mengatakan yang benar. Pada waktu mungkin mulutmu ingin gosip ngomongin tentang dia. Engkau harus menghentikan lidahmu. Karena engkau tahu ini tidak berguna menjatuhkan dia. Udah, engkau gak usah ngomong. Ya, ini namanya menjaga lidah. Jadi ada penguasaan diri di dalam kita. Sehingga kata-kata yang baik itu yang kita keluarkan. Saudaraku, pada waktu engkau menghentikan lidah,
itu berarti secara sadar engkau memilih berkat. Bukan kutuk. Engkau memilih berkat. Ya. Kenapa dikatakan memilih berkat? 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Tuhan Yesus pun di dalam hadis mengatakan jangan membalas. Oke? Jangan membalas. Tapi mungkin kau katakan, aku sakit hati loh. Aku yang ditusuk hatinya bukan kamu. Kamu gak ngerti. Kamu gak ngerasa bagaimana malunya aku, kecewanya aku. Mungkin ya. Oke, benar, saya tidak mengerti apa perasaanmu. Tapi Kristus mengerti. Kristus tahu itu. Kalau engkau mengambil tindakan membalas, apa yang akan terjadi? Konflik makin melebar. Oke, relasi putus. Biasanya ada apa-apa langsung datang ke rumah dia, karena konflik seperti itu jadinya tidak lagi ya. Karena itu kalau kita belajar menghentikan lidah dari kata-kata yang jahat, itu berarti secara sadar kita memilih berkat. Dengan orang lain hidup damai, tenang, enggak? Kita enggak ngomongin dia, kita malah memberkati dia, mendoakan dia, hidup baik-baik, sana teman, sini kolega, semuanya baik. Dengan mertua oke, ya enggak? Dengan anak oke, dengan saul-saul dan semuanya oke. Karena kita tahu bagaimana kita menahan lidah kata-kata. Oke ya Bapak Ibu yang terkasih. Nah berkat di sini itu bukan hanya sekedar materi. Karena seringkali kita identikkan bahwa berkat itu pasti materi. Tapi pada bagian ini dikatakan bahwa berkat itu bukan sekedar materi atau kekayaan. Melainkan juga mendapatkan kemurahan Allah. Mendapat pujian dari Allah dan sesama, dihormati dan disayang oleh Allah sebagai ahli waris Allah. Ini berkatnya ya. Ini berkat yang luar biasa loh Bapak Ibu. Disayang, dipuji, ya, mendapatkan anugerah demi anugerah yang berlimpah dari Allah, ya, sukacita, damai yang terus melimpah, semuanya dilancarkan oleh Allah. Allah buka semuanya itu bagi kita, dan sehingga kita juga boleh menjadi berkat bagi orang lain, ketenangan hati. Waduh, rasanya mau hidup 100 tahun ya, atau 1000 tahun ya. Oke, nah karena itu rahasia bagi yang mengingini umur panjang untuk menikmati hidup dengan cara menghentikan lidah dari perkataan yang jahat. Tadi kan kita udah belajar menghentikan lidah. Dari apa contoh? Ya dari perkataan yang jahat dong. Dan perkataan yang menipu. Perkataan yang jahat maksudnya yang kayak gimana sih contoh? Kita lihat. Ya, menghentikan lidah dari kata-kata yang jahat. Kaku. Kata yang kasar, yang melukai atau menyakiti. Pernah enggak Bapak Ibu ada orang ngomongin, maki-maki, marah atau gosipin yang kasar, melukai, menyakiti hatimu? Gimana rasanya? Mau bales ya gitu ya. Kayak nangis-nangis mewek-mewek tapi kepikir mau bales gitu ya. Oke, kata yang menghancurkan. Misalnya saya gosipin dia. Dia tuh memang enggak bener loh kayak gini. Sudahlah dia ini. Wah, kita menjatuhkan dia, menghancurkan dia. Sehingga dia tidak dipercaya lagi oleh pimpinannya, teman-temannya menjauhi dia, hidupnya hancur. Ya. Atau kata yang mematikan karakter. Bodoh loh. Ya, kata yang mematikan karakter tuh biasanya itu kita dapati pada masa kecil di rumah. Orang tua kita yang paling dekat sama kita itu selalu ngomong, "Males loh, disuruh ngangkat ini aja nggak mau, memang pemalas." Wah. Atau bodoh kamu ya, matematika 1 tambah 1 aja nggak tahu. Waduh. Sekali pulang dari rumah dapat kertas ulangan gitu, "Ma, 4 dapatnya. Matematika. Kamu itu memang bego banget sama seperti papamu yang bego." Waduh, pakai nama papa pula, mati kita.
Kata-kata yang mematikan karakter, yang membunuh karakter, ini bisa membunuh orang loh. Ya, janganlah membunuh. Kata-kata ini sudah membunuh orang. Itu berarti membunuh meskipun nggak pakai pisau, teman-teman. Tapi sudah membunuh orang itu untuk mengembangkan potensi, untuk mengembangkan dirinya. Akhirnya dia merasa, aku memang begitu, aku memang begitu. Dia terpuruk, dan semakin terpuruk. Kamu dosa loh kalau kayak gitu. Ya, orang tua, dengar ya Bapak Ibu yang terkasih. Jangan pernah ngomongin anakmu itu bodoh, gak berguna, malas dan sebagainya. Atau kata-kata yang tidak membangun dia. Buang itu, hentikan. Rem lidahmu pada waktu engkau marah. Lihat anakmu itu baru pulang dari sekolah bawa tas, ya, lalu bajunya kotor. Kamu mau ngomongin dia apa? Kayak babi loh, kayak gini. Jangan, stop, hentikan itu. Karena itu tidak mengajar dia. Kelembutan, kasih sayang, kata-kata yang manis yang kita katakan. Oh, baru pulang ya nak. Kamu kerja keras ya nak sehingga bajumu kotor kayak gitu. Oke, ayo lepas baju nak. Mama ambil baju ganti. Setelah itu kita mandiin dia, terus kita kasih makan dan sebagainya. Baru kita ngajak ngomong, tadi ngapain? Kok bajunya sampai kotor kayak gitu? Anak kalau diajak ngomong kayak gitu hatinya seneng. Ya, enggak sakit hati. Coba tanya, Anda yang dulu jadi anak, sakit hati enggak sama orang tua? Dikasarin, di ngomong yang mematikan karakter, sakit hati kan? Anda akhirnya, ya udah, memang saya malas, biarin aja, saya nggak mau beres-beresin spray dan sebagainya. Ya udah, memang kayak gini saya. Misalnya ibu-ibu dibilangnya, kamu kok masaknya nggak enak, sama suaminya bilang, nggak pernah rasa asin, rasa semuanya pas itu. Udah akhirnya ibu-ibu bilang apa? Lu tahu besok gua kagak masak lagi ya, lu beli di restoran. Berabe nggak? Berabe dong. Aduh gimana ini, kalau dia ngadatnya mogoknya sebulan itu. Wah, makan di luar terus ya, pagi sore nasi padang ya. Bapak Ibu yang terkasih. Nah, kata yang kasar, melukai, menghancurkan, mematikan karakter, itu kalau diucapkan bagaikan anak panah, kena sasaran. Kena di mana? Hati. Mati enggak? Mati. Ya. Mengganggu pikirannya, setiap malam dia tidur, dia teringat kata-kata kita yang enggak enak, yang jahat gitu. Pengen ngelawan tapi nggak punya kuasa, pengen ini juga nggak bisa, mau teriak juga nanti tetangga tahu. Waduh, pokoknya lengkap sudah. Bapak Ibu yang terkasih, setelah kata-kata yang jahat ini, Rasul Petrus mengatakan kata-kata yang menipu, yaitu yang dusta. Ya, kata-kata yang menipu, kata-kata yang dusta. Ucapan yang menipu atau dusta itu dalam bahasa aslinya adalah dolon. Ya, tadi kakau, sekarang dolon. Oke. Nah, ini maksudnya adalah kata yang manis di luar, tapi di hatinya itu jahat. Pernah nggak punya teman kayak gitu? Sari, kamu cantik sekali loh hari ini. Waduh, kamu ini. Padahal biasanya kita gosipin dia, dia tuh mana pakai baju aja kayak gitu, encim-encim kayak gini. Wah, ya. Atau orang yang bermuka dua. Ya, biasanya nih para pimpinan yang punya usaha nih ya, kalau di tempat kerja atau kita lihat rekan-rekan kita, wah, bos datang. Mulai sediain teh. Kalau nggak ada bos nggak ada teh loh, nggak ada kopi gitu ya. Wah, bermuka dua. Di belakang dia jajati bos. Bos tuh pelit loh tuh nggak. Gaji saya aja nggak dinaikin. Apa THR cuma dikasih 50.000? Apaan itu? Saya waktu itu izin cuti aja dipotong gaji saya. Wah. Saudaraku yang terkasih, kata yang dirancang untuk memanipulasi orang lain. Ya, marak bukan? Kata apa sih? Misalnya,
Kalau kita lihat rayuan busuk, pujian-pujian yang palsu, wah itu menipu dan itu bohong sekali. Kadang-kadang itu enggak sesuai dengan fakta, tapi kita ucapkan karena kita punya sesuatu yang tersembunyi, ya, hidden agenda terhadap dia. Nah, Rasul Petrus mengatakan kata-kata yang menipu dan dusta ini juga menusuk hati dan mengganggu pikiran. Kata-kata yang jahat, menipu, dusta itu juga menusuk hati dan mengganggu pikiran. Karena itu hentikan. Kalau kita melihat di dalam Matius 5 ayat 37 Tuhan Yesus mengatakan, jika ya hendaklah katakan ya, ngapain kamu dusta, ngapain kamu menipu. Kalau enggak ya ngomong enggak, jangan tambah-tambah, gak ada gunanya. Ya enggak, kamu jangan sampai itu mulutmu tuh dipakai oleh iblis si jahat itu. Ya hanya karena kepentinganmu sendiri lalu kamu melakukan, kamu bohong kayak gitu, itu untuk apa? Nah gitu ya. Kalau ya ngomong ya tidak ya ngomong tidak. Jangan ditambah-tambah, jangan. Kalau gosip nih biasanya suka ditambah-tambah. Jangan. Cukup, hentikan ya. Sehingga kebenaran yang kita katakan, kata-kata baik yang kita katakan dan itu memuliakan Tuhan, saudaraku yang terkasih. Dan kita tahu bahwa berbicara tentang menghentikan lidah, Rasul Petrus itu punya pengalaman. Siapa yang tahu kalau dia punya pengalaman? Dia punya pengalaman untuk menghentikan lidah ini. Tapi dia tidak berkuasa untuk itu sehingga dia gagal. Ingat? Ingat ya. Dia gagal. Dia menyangkal Yesus. Ingat waktu Tuhan Yesus di pengadilan itu ditangkap dia. Terus orang ngomongin dia tuh, dia menyangkal. Dia bersumpah, benar sumpah gua kenal dia tuh. Dia lagi ketar-ketir ketakutan, mencintai nyawa, jangan-jangan nyawa gua melalai yang itu. Lalu dia bilang, aku tidak kenal dia. Aku tidak kenal dia. Cukup. Saking takutnya, kacaunya. Tapi apa yang terjadi? Apakah Petrus menikmati hidup setelah dia mengucapkan kata-kata yang jahat, dusta itu? Tidak. Dia tidak menikmati hidup. Saudaraku. Hidupnya kacau. Tidak ada damai. Malu. Petrus pernah gagal di dalam menahan perkataan. Tetapi Kristus memulihkan dia. Sehingga kata-kata penyangkalan yang pernah dia ucapkan itu diubahkan oleh Kristus dan menjadi kata berkat, menjadi seorang pengkhotbah yang hebat. Dan di dalam Yakobus kalau kita melihat, Yakobus suratnya 3:10 memberikan 3 gambaran tentang lidah. Yakobus bilang bahwa lidah itu seperti kekang kuda, lidah itu seperti kemudi kapal yang kecil, lidah itu seperti api kecil yang membakar hutan yang besar. Yakobus menegaskan bahwa masalah lidah itu adalah masalah yang berhubungan dengan hati. Hati. Kalau hatimu itu kotor, maksud kotor itu adalah kamu pernah mengalami luka-luka batin, penghinaan karena kamu miskin lalu orang bilang kamu, keluarga kamu, semuanya dihina, tidak dianggap misalnya oleh aku dan sebagainya atau orang lain. Dan itu kamu simpan. Atau kamu pernah mendengar kata-kata yang dari orang tua yang ngomongin kamu, labelin kamu dan sebagainya. Maka kata-kata yang jahat dan kotor itu pun yang akan keluar. Saudaraku yang terkasih, saya sempat terkejut. Keponakan saya Braden itu baru umur 2,5 tahun. Ya. Terus tiba-tiba pembantu mengatakan begini, Imo, tadi si Braden itu ngomong anjir loh. Oh ya, apa tuh arti anjir, saya aja kagak tahu gitu ya. Oh, terus
Iya, dia juga ngomong kampret. Hah? Saya tanya sama asisten itu, dia tahu kata-kata ini dari siapa? Terus dibilang, itu di rumah Mama di Sekana itu berarti di rumah ipar saya, keluarga ipar saya. Siapa yang ngomong? Encek. Encek suka ngomong kayak gitu. Iya. Nah kacau deh. 2,5 tahun udah bisa bilang anjir kampret. Matilah saya. Aduh nanti saya mau ngadu sama mamanya. Tolong anaknya itu dikasih pergaulan yang baik. Karena kalau enggak, lingkungan itu mempengaruhi dia untuk ngomong yang enggak. Ya kan? Bapak Ibu yang terkasih. Kalau hati yang bersih, itu akan mengeluarkan kata-kata yang baik, yang manis, yang memulihkan orang, yang menghibur hati yang luka, yang menguatkan saat sedang jatuh dan stres depresi, yang memberikan kata-kata pengharapan. Kamu pasti bisa, aku yakin loh. Kan aku melihat ada potensi yang besar di dalam dirimu. Yuk kita bareng-bareng yuk, aku akan bantu kamu. Enak kan? Enak banget ya. Tapi kalau dibilang memang kamu bodoh nggak bisa. Wow, setiap kali saya kasih tugas pasti nggak beres. Wadah. Akhirnya kita menjadi orang yang seperti yang dia inginkan ya. Oke Bapak Ibu, hati penting sekali. Karena masalah lidah berhubungan dengan hati. Jadi hati yang kotor, kegagalan karena tidak bisa menahan lidah itu apakah bisa dipulihkan? Apakah bisa dibersihkan? Bisa saudaraku, ini good newsnya. Good newsnya adalah pada waktu kita tinggal di dalam Kristus. Ya, pada waktu kita tinggal di dalam Kristus. Yohanes pasal 15 ayat yang keempat mengatakan begini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah saudaraku yang terkasih, ini adalah pohon anggur yang Tuhan katakan dia adalah pokok, kita adalah carang rantingnya. Pada waktu kita tinggal di dalam dia, kita melekat, kita menyatu, kita berelasi, ya, kita menikmati dia. Kita menerima vitamin-vitamin, firman-firman Tuhan kebenaran itu, maka kehidupan rohani kita semakin hari akan semakin bertumbuh. Oke, berarti hati kita yang adalah bagaikan tanah yang subur itu jadi gembur. Oke, nah setelah itu kita akan berbuah. Apa sih buahnya contoh? Kita akan berbuah yang banyak. Apakah kita menghasilkan buah anggur? Ini kan perumpamaan ya. Kita akan menghasilkan buah yang dikatakan Galatia pasal 5 ayat 22-23. Apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Dan buah yang lain. Saudaraku yang terkasih, saat kita tinggal di dalam Kristus yang adalah pokok anggur itu, maka kalau ada ranting kita yang terkena penyakit, Tuhan akan bersihkan. Ya, sama seperti hati kita. Hati kita yang kotor, luka batin, kepahitan, ya, kemarahan, kebencian, kekacauan, semuanya itu waktu kita tinggal di dalam Kristus berarti kita percaya, kita berserah, menyerahkan hidup ke dalam tangan Dia, maka Kristus akan membersihkan hati kita yang kotor itu. Ya, ranting-ranting itu Dia bersihkan, hati kita Dia bersihkan. Oh, ini terkena penyakit nih, penyakitnya. Oke, lalu Dia akan kasih obat dan sebagainya. Dia akan pulihkan, menghibur kita. Jadi pada waktu kita tinggal di dalam Kristus, kita bersekutu dengan Dia, kita dekat, menyatu, berelasi, dan setiap saat bersama dengan Dia, mengalami Dia, menikmati Dia, maka kita akan menghasilkan buah roh. Ya, jadi pada waktu kita kurang sabar nih, misalnya orang maki kita, orang ngomong kita sedikit aja kita udah mulai
mengambil tindakan. Waktu buah roh itu ada di dalam kita, Allah Roh Kudus mengingatkan kita melalui firman-Nya. Rem, menghentikan. Ya, menghentikan lidah dari kata-kata yang akan kita keluarkan yang tidak menjadi berkat itu. Oke. Kita bisa melakukannya karena kita tinggal di dalam Kristus. Allah Roh Kudus yang mengingatkan kita, menguatkan kita melalui kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kata-kata yang baik yang diucapkan itu bukan hiasan moral, bukan lip service. Ya, seringkali orang pakai itu hanya untuk mengambil keuntungan, bukan. Tetapi kata-kata yang baik, yang mengencourage orang, membangun orang, yang menghidupkan tulang-tulang semangat yang patah itu lahir dari buah kelahiran baru di dalam Kristus. Berarti jikalau Anda tidak di dalam Kristus, mungkin Anda katakan, aku belum di dalam Tuhan loh, aku belum percaya Tuhan loh. Anda harus mengakui itu, bertobat dan menerima Kristus. Aku dulu sampai sekarang aku suka maki-maki, ngomongan yang tidak benar dan sebagainya. Anda harus bertobat, mengakui itu kepada Kristus, mohon ampun. Dan minta Tuhan untuk memulihkan hatimu yang kotor itu. Sehingga engkau menjadi ciptaan yang baru, new creation in God. Ciptaan yang baru di dalam Tuhan, ciptaan yang memuliakan Tuhan, ya Bapak Ibu yang terkasih. Dan dikatakan bahwa pada waktu engkau melakukan itu, engkau menghentikan lidahmu dari perkataan yang kotor, kata-kata yang jahat dan yang menipu dan dusta itu, maka Allah katakan ada janji yang diberikan. Yaitu 1 Petrus 3 ayat 10-12, yaitu mewarisi berkat dan Allah akan membalas. Kamu gak perlu susah-susah ambil parang ya untuk membalas itu ya, atau ambil kayu, gak perlu. Biarkan, serahkan sama Tuhan. Tuhan, hatiku ini sakit nih. Dia tadi ngomong aku udah bener. Serahkan sama Tuhan. Dan Tuhan yang akan membalasnya. Menghukum orang yang menindas kamu. Pembalasan adalah hak Tuhan. Dia adalah hakim. Hakim yang adil. Dia tahu apa yang kalian rasakan. Luka-luka yang mungkin bernanah sampai saat ini yang Anda simpan. Anda tidak pernah ngomong. Suami istri pun tidak tahu kalau Anda pernah mengalami luka itu. Tetapi perilaku Anda memperlihatkan. Kata-kata yang Anda keluar itu memperlihatkan bahwa Anda punya luka dan Anda belum beres. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Akui itu, Tuhan, aku memang punya luka ini, aku belum beres. Katakan kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan memelukmu. Dan Tuhan membersihkan engkau. Saudaraku yang terkasih, ada seorang guru sekolah minggu, dia bertanya pada anak-anak. Anak-anak, apa bagian tubuh yang paling berbahaya? Ayo, siapa yang bisa? Lalu itu ngomong, kaki. Ada lagi tangan gitu ya. Terus ada lagi mata. Di pojok itu ada seorang anak yang diam. Saya, Bu. Ya, apa bagian tubuh yang paling berbahaya? Mulut. Mulut? Ya, karena dari mulut papa itu keluar kata-kata yang menyakiti dan membuat mama menangis setiap malam. Oh, saudaraku, yang paling berbahaya organ tubuh kita, bagian tubuh kita itu adalah mulut. Yakobus mengatakan dari mulut itu kita bisa memuji dan kita bisa mengutuk. Hati yang kotor itu bisa melakukannya. Tapi hati yang sudah dibersihkan oleh Kristus itu tidak. Karena dia tahu Tuhan tidak suka aku melakukan hal yang buruk itu. Aku mengatakan hal yang buruk itu. Mulut, kata-kata yang dikeluarkan itu bisa membangun, bisa meruntuhkan, bisa menumbuhkan
semangat bisa mematahkan semangat. Ya. Bisa menghadirkan Kristus dan juga bisa membuat orang-orang Kristen atau non-Kristen itu menjauh dari Kristus. Bukankah pemakaian kata-kata itu sering terjadi dan kita dapatkan di dalam kehidupan kita? Bahkan kita pun adalah orang yang sering mengucapkan kata-kata yang jahat, yang buruk. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus mengundang engkau untuk datang kepadanya. Maukah engkau datang dan Tuhan Yesus bersihkan hatimu? Sehingga pada waktu engkau berbicara kepada istri, engkau berbicara dengan lembut, dengan baik. Engkau enggak maki-maki, enggak ngomong dasar orang Tionghoa atau dasar orang ini, dasar orang ini. Atau, kamu dasar punya papa. Enggak lagi. Engkau menggunakan kata-kata yang baik terhadap anak. Papa cinta kamu, mama cinta kamu. Sayang, bangga punya anak kayak kamu. Kamu bisa ya nak ya? Gak apa-apa, kita les ya. Oke, atau mama yang ngajar? Ya, oke, kamu pasti bisa. Ayo, karena mama tahu anak-anak mama pinter-pinter kok semuanya. Dengan karyawan, melakukan kesalahan sedikit, kita nggak langsung menghakimi atau gimana. Nggak apa-apa, saya tahu kamu mungkin lagi ada masalah ya di rumah ya. Gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, kita buat lagi ya, kita ulang ya. Atau gimana. Kata-kata yang baik yang kita ucapkan, yang memberkati itu membuat suasana di mana kita ada itu menjadi indah. Ya, makanya kita nggak lagi memikirkan, aduh gimana kalau dia balas dendam sama saya ya. Aduh gimana kalau ketemu sama dia buang muka. Enggak. Karena kita tahu kita bisa mengerem setiap kata-kata yang kita keluarkan. Kita nggak menipu, kita nggak berdusta. Kita mengatakan kebenaran. Sehingga hidup kita ketemu orang, hai. Di sana sini, hai, puji Tuhan gitu. Kita enak, kita menikmati hidup. Enggak lagi dengan muka yang mengkerut atau gimana karena takut dan sebagainya. Enggak, kita bersuka cita, hati yang gembira. Saudaraku yang terkasih, maukah? Maukah engkau datang kepada Kristus dan engkau mengakui segala kelemahanmu di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni saya. Kalau selama ini saya terlalu cepat mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang lain, bukan menjadi berkat, ampuni. Atau kita yang mengampuni orang tersebut. Sehingga hati kita itu bersih. Kalau hati kita masih menyimpan dendam dan kebencian terhadap orang yang sudah menyakiti hati kita dan kita nggak mau mengampuni, itu sama saja dengan kita menyimpan hal-hal yang kotor dalam hati kita. Bebaskan, lepaskan. Sehingga ada menjadi anak-anak Allah yang merdeka, yang menjadi berkat bagi siapapun. Dan Anda menikmati hidup. Ya, oke, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami bersyukur karena firman kebenaran-Mu boleh menolong kami, membukakan hati kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau kami jalani dalam hidup ini. Khususnya di awal tahun ini Tuhan, memasuki minggu yang kedua, kami mau Tuhan menjaga setiap perkataan kami yang keluar. Dan biarlah Tuhan kami boleh menghentikan lidah kami dari kata-kata yang jahat, menipu dan dusta. Tetapi kami mengatakan yang baik dan mengatakan kebenaran ya Tuhan. Tuhan tolong kami agar memasuki dan di dalam tahun 2026 ini kami sungguh-sungguh memuliakan Engkau melalui ucapan bibir kami. Terima kasih Tuhan, berkati dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.